Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahwasannya Al-Qur'an itu memberikan pengetahuan untuk kita agar menjadikan sebuah petunjuk untuk diri kita semua. Karena di dalam Al-Qur'an itu memberikan basyiran nadhiran, kabar gembira serta peringatan untuk kita semua. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 6 sampai 8 itu merupakan ayat yang memberikan peringatan untuk kita semua bagaimana kita bersikap di kehidupan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu senantiasa mempunyai kecenderungan melampaui batas. Dalam seperti apa kecenderungan melampaui batas ini? Ar-ra'ahu stagna, ketika manusia itu senantiasa atau merasa dirinya sudah cukup. Dalam hal ini, ketika menggunakan kalimat kalla, maka kalla di sini ada yang disebut dengan peringatan, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Alaq ini. Dan ada juga kalla sekali-kali tidak ini dalam bentuk ancaman, sebagaimana yang diinformasikan di dalam Quran surat At-Takatsur ayat 3. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Kalla di sini sudah bukan berarti menjadi peringatan lagi, tapi kalla di sini memberikan arti bahwa yang dimaksud kalla itu adalah sebuah ancaman bagi orang-orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang negatif di dunia ini. Sebagaimana munasabah atau kaitan ayat 3 ini dengan ayat 1 dan kedua. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Takatsur itu, kalla alhaakumut takasur, bermegah-megahan akan senantiasa melalaikanmu anit ta'ah, dalam tafsir Ibnu Katsir, dari ketaatan. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian semua sadar itu ketika sudah dimasukkan di alam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Maka di sini sebagai ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sekali-kali tidak orang yang senantiasa bermegah-megahan sehingga melalaikan dari ketaatan kepada Allah, saufa ta'lamun, kelak mereka itu akan mengetahui apapun yang dilakukannya atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, ketika kalimat kalla disematkan di dalam Quran surat Al-Alaq ini menjadikan peringatan bahwa kita semua merupakan manusia, kemungkinan besar mempunyai kecenderungan, salah satunya kecenderungan dalam sifat melampaui batas. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada manusia dengan bentuk kalimat insan. Insan di sini secara arti dari gramatikal bahasa Arab, yakni mengandung arti al-insan itu adalah dalam bentuk spiritual atau lebih kepada hati, akal, pikiran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ini untuk menyentuh hati kita agar ketika menjalani kehidupan jangan sampai melampaui batas, untuk berpikir bahwa senantiasa perjalanan kehidupan ini mesti diikuti dengan apa yang menjadi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya menggunakan kalimat al-insan itu dalam bentuk penyadaran diri kepada hati kita, kepada akal kita, bahwa ketika melampaui batas akan mengarahkan kepada hal-hal yang memang dibalas dengan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran kalimat manusia pun bukan hanya menggunakan kalimat insan, tapi ada An-Nas, yang mana kita ketahui di dalam Quran surat An-Nas, surat terakhir, surat 114, itu diartikan sebagai manusia. An-Nas di sini mengandung arti manusia itu mempunyai jiwa sosial, tidak bisa hidup dengan sendirinya. Terus yang ketiga dengan menggunakan kalimat bashar. Bashar ini lebih kepada fisik manusia, tubuh manusia, sebagaimana kita menjaga tubuh ini dengan melakukan atau makan dan minum dengan sesuatu yang halal dan baik untuk diri kita. Tapi kenyataannya ketika masuk di dalam Quran surat Al-Alaq,
Allah Subhanahu wa taala menginformasikan manusia itu menggunakan kalimat al-insan. Ini menandakan bahwa kita semua akan menjadikan sadar ketika disentuh hatinya. Kita semua akan menjadikan sadar ketika akal kita diberikan pemahaman-pemahaman yang logis. Maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan atau memberikan peringatan, awas, hati-hati bahwa manusia itu mempunyai kecenderungan, mempunyai sifat yang melampaui batas. Dari apa? Ar-ra'ahu stagna, ketika manusia itu sudah merasa dirinya cukup. Terkadang ketika manusia mempunyai harta yang melimpah, cukup untuk melakukan segala sesuatu, terkadang manusia itu mampu merendahkan orang lain. Bahkan lebih dari itu, ketika manusia itu mempunyai kekuasaan yang tinggi, mampu melakukan sewana-wana dalam kekuasaan itu kepada bawahan-bawahannya. Maka ini yang menjadikan core penting untuk kita semua, bahwa ketika menjalani kehidupan jangan sampai melampaui batas, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita semua. Kita mempunyai kecenderungan melampaui batas. Dengan hawa nafsu kita, dengan akal kita, kita mampu melampaui batas. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyadarkan, mengatur ritme itu dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Qur'an yang mesti senantiasa kita patuhi, taati agar kita tidak termasuk atau tergolong kepada orang-orang yang melampaui batas. Maka kalimat yang terakhir di ayat yang ketiganya menyadarkan ketika seseorang melampaui batas, seseorang merasa cukup hingga melakukan hal-hal yang sifatnya merusak atau melampaui batas tersebut, inna ila rabbika ruj'a. Allah mengingatkan, apapun yang kamu lakukan di dunia ini, harta benda yang kamu miliki, kekuasaan yang kamu miliki, inna ila rabbika ruj'a, sejatinya engkau atau kita semua atau manusia itu akan kembali lagi kepada Allah. Ruj'a, roja'a, kembali di sini bukan hanya kembali sebatas kembali, tapi mempertanggungjawabkan akan apa yang telah dilakukan di alam dunia, baik dengan hartanya, baik dengan kekuasaannya, atau dengan segala macam halnya. Maka dalam hal ini Allah mengingatkan kepada kita dengan menggunakan kalimat kalla. Peringatan ini jangan sekali-kali atau hati-hati bahwa manusia itu mempunyai kecenderungan melakukan melampaui batas, maka mesti dijaga dengan senantiasa ketaatan kepada Allah, karena memang manusia senantiasa mempunyai kecenderungan itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan hasanah keilmuan yang bertambah untuk menjalani kehidupan ini, tidak serta-merta mengejar hubbu dunia, cinta akan dunia melupakan akhirat, tapi kehidupan dunia ini mesti balance, mesti seimbang dengan segala sesuatu yang dilakukan ini untuk mengarahkan, menjadikan orang-orang yang paling beruntung ketika kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita bermegah-megahan, ketika kita hubbu dunia, itu akan mengarahkan kepada kecelakaan untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Balasannya yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala atau dimasukkan ke nerakanya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.